Halo rekan investor, selamat datang di sesi bedah saham kita. Hari ini kita nggak cuma sekedar baca angka-angka membosankan, tapi kita bakal membedah secara metodis sebuah peluang yang lumayan tersembunyi di sektor hilir kelapa sawit kita. Emiten yang jadi bintang tamu kita kali ini adalah PT Citra Borneo Utama Tbk atau yang lebih kita kenal dengan kode tiker CBUT. Siapkan catatan Anda, karena kita akan bongkar tuntas strategi di balik angka-angkanya. Tapi sebelum kita pusing ngelihat grafik dan tabel keuangan, kita harus nanya satu pertanyaan pamungkas, pertanyaan wajib seorang investor. Dengan harga saham yang ada sekarang dan rilis kinerja terbarunya, apakah kita ini lagi ngelihat jebakan valuasi premium? Atau justru ini peluang cuan dari pertumbuhan yang masif? Nah, cari tahu harga wajarnya adalah misi utama kita hari ini. Oke, biar nggak muter-muter, ini silabus due diligence kita hari ini. Kita mulai dari profil bisnis hilir CBUT, masuk ke bedah kinerja finansial 2026, lalu ngebahas katalis ekspansi dan aturan B50, lanjut hitung-hitungan divaluasi dan penilaian harga wajar, dan kita bungkus dengan kesimpulan strategi investasi saham. Kita masuk ke bagian pertama, profil bisnis hilir CBUT. Kita mau lihat seberapa kuat sih parit ekonomi alias ekosistem mode dari perusahaan ini. Gini, perbedaan kuncinya ada di sini. Perusahaan sawit hulu itu marginnya super fluktuatif, ngikutin banget harga komoditas mentah. Nah, CBUT ini mainnya murni di hilir. Artinya apa? Mereka ini jauh lebih kebal dari naik turunnya harga komoditas ekstrim, dan justru bisa nangkep margin yang lebih stabil dan tinggi dari pasar industri global. Dan yang bikin muat mereka ini makin tebel adalah integrasi vertikalnya. Bayangkan, sampai 80% kebutuhan bahan baku mentah mereka itu disuplai langsung oleh afiliasinya sendiri, yaitu SSMS. Karena CBUT ini dimiliki 70,22% oleh SSMS, operasional pabrik pemurnian mereka benar-benar aman dari krisis pasokan yang biasanya bikin pusing kompetitor. Lanjut ke bagian kedua, bedah kinerja finansial 2026. Mari kita cek realita di kuartal pertama. Coba perhatikan angka-angka di layar ini. Ada anomali yang luar biasa menarik loh. Kalau Anda lihat, top line revenue atau pendapatan mereka sebenarnya turun tipis, minus 0,5%. Tapi, kok laba kotor dan laba bersihnya malah loncat tajam? Kok bisa pendapatan turun tapi laba naik impresif? Nah, pusatkan perhatian Anda ke angka ini. 11,57%. Itu lompatan laba bersihnya. Dari mana asalnya? Ternyata manajemen berhasil eksekusi efisiensi operasional tingkat dewa. Mereka sukses memangkas beban umum sampai 3,7% dan menurunkan beban keuangan luar biasa jauh, sampai 12,2%. Kalau kita bongkar jeroan laporan keuangannya lebih dalam, kelihatan banget buktinya. Catatan pembelian bersih dari pihak berelasi, ini ngebuktiin gimana integrasi ekosistem yang kita bahas tadi benar-benar sukses menekan beban pokok penjualan mereka. Semuanya terkontrol dengan sangat efisien. Dan budaya potong biaya yang agresif ini terkonfirmasi lagi di catatan ini. Coba lihat, beban sewa jangka pendek anjlok parah. Dari yang tadinya 8,8 miliar rupiah, sekarang sisa 896 juta rupiah aja. Penghematan gila-gilaan ini yang langsung ngalir mulus jadi laba bersih. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, katalis ekspansi dan aturan B50. Ini yang bakal jadi pendorong pertumbuhan masa depan mereka. Dana dari IPO kemarin nggak dibiarin nganggur. Mereka pakai itu secara agresif buat naikin kapasitas produksi dari 2.500 menjadi 4.000 ton per hari. Tapi yang paling krusial bukan cuma volume loh, melainkan transisi produknya. Mereka mulai ninggalin minyak goreng curah dan fokus jualan produk turunan bernilai tinggi kayak shortening dan pengganti mentega kakao. Marginnya jauh lebih tebal. Nah, di atas semua itu, ini dia katalis raksasanya, aturan B50 dari pemerintah di bulan Juli 2026. Aturan ini seolah-olah ngasih garansi bahwa permintaan domestik buat produk CBUT bakal membludak. Ini benteng perlindungan absolut buat mereka dari guncangan pasar ekspor yang sering gak tebak. Kita sampai di bagian keempat, valuasi dan penilaian harga wajar. Ini titik klimaksnya. Mari kita nilai, apakah harganya beneran masuk akal? Kalau kita bedah multiple valuasinya, PE ratio CBUT emang ada di atas 25 kali, alias jauh banget di atas rata-rata industri. Jelas, ini valuasi premium. Pasar sepertinya udah mempresin ekspektasi ekspansi besar mereka tadi, bukan cuma ngelihat masa lalu. Tapi tunggu dulu, coba intip metrik enterprise value to revenue yang cuma 0,32 kali. Dibandingin sama total omsetnya, saham ini sebenarnya super murah. Kuncinya sekarang, mampukah mereka merubah omset raksasa itu jadi margin laba yang lebih lebar?
Menariknya lagi nih, saham ini baru aja kena diskon. Ada koreksi 16,59% yang bikin harganya masuk ke area yang berpotensi jenuh jual alias oversold. Banyak analis retail udah pasang target di Rp3.000 kalau ekspansi ini beneran mulus. Tapi ingat ya, syarat mutlaknya harga harus bisa nahan di support kuat Rp830. Dan akhirnya, bagian kelima, kesimpulan strategi investasi saham. Mari kita timbang secara rasional, resiko dan imbal hasilnya. Sebagai investor cerdas, kita wajib objektif. Bull case-nya sangat menggiurkan. Mandat B50 plus ekspansi kapasitas bikin laba berpotensi terbang. Tapi awas bear case-nya. Kalau badai El Nino parah atau tensi Timur Tengah memanas, harga CPO mentah bisa meroket liar. Biaya bahan baku mereka bisa bengkak dan menghancurkan efisiensi yang udah dibangun susah payah. Tapi untungnya, ada satu tameng yang bikin kita agak tenang. Kepatuhan ESG mereka ini nggak main-main. Dengan sertifikasi RSPO yang 100%, mereka ini ibarat pakai rompi anti peluru dari regulasi global anti-deforestasi Eropa yang super ketat itu. Jalur ekspor mereka aman sentosa. Jadi, kesimpulan saya, CBUT ini adalah proksi yang sangat solid kalau Anda mau ngikutin tren hilirisasi sawit Indonesia. Potensinya besar, tapi manajemen punya PR berat. Mereka harus bisa buktiin kalau pertumbuhan laba di level 11,5% tadi bisa dipertahankan, biar valuasi premiumnya benar-benar pantas alias justifiable. Nah, rekan investor, setelah kita bongkar jeroannya, hitung harga wajarnya, dan lihat potensi gila dari katalis B50 nanti, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah raksasa hilir sawit ini bakal masuk ke keranjang watchlist portofolio Anda? Lakukan riset Anda sendiri ya, dan sampai jumpa di sesi bedah emiten kita selanjutnya.